Kita tahu bahwa digitalisasi dan juga otomasi manufaktur ini kan memang semakin gencar gitu ya diterapkan di sektor industri. Apa langkah yang dilakukan Astra Auto Parts sendiri untuk memperkuat transformasi digital di lini produksinya, Pak? Ya, kami kebetulan di perusahaan kami itu punya dua divisi pengembangan. Yang pertama adalah divisi R&D atau pengembangan produk. Yang kedua adalah divisi untuk pengembangan proses. Nah, isu mengenai digitalisasi, otomasi, dan sebagainya, itu kebetulan dihandle oleh divisi kami yang membawahi ataupun yang bertanggung jawab untuk pengembangan di bidang proses. Jadi yang kami lakukan adalah kami mencoba untuk mendorong semua perusahaan di kami untuk bisa menerapkan ide-ide mengenai digitalisasi, otomasi, dan sebagainya. Dan kebetulan Kementerian Perindustrian sudah meng-guide kami dengan penerapan Industri 4.0 dan sebagainya. Dan kami berharap bahwa ide-ide itu sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas buat kami. Karena mau nggak mau, kami harus menerapkan ini untuk kami bisa bersaing, terutama adalah kalau kami bersaing secara global. Karena banyak pemain komponen di luar negeri, mereka sudah menerapkan ini, dan mereka menjadi sangat efisien, sangat produktif, dan sebagainya. Pilihannya adalah tinggal kami mau melakukan itu atau tidak. Kalau kami tidak mau melakukan itu, kami akan kalah dalam persaingan dengan mereka baik nantinya di pasar domestik ataupun di pasar global dan sebagainya. Sehingga kami saat ini seolah-olah kami di dalam Astra Auto Parts, kami ada 55 perusahaan yang bersama-sama kami berusaha menerapkan ide-ide mengenai digitalisasi dan juga otomasi dan semuanya dalam kerangka menuju ke Industri 4.0 yang memang sudah dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian. Oke, selanjutnya Pak, dari sisi ekspor seberapa besar kontribusi pasar luar negeri begitu ya terhadap pendapatan perusahaan, dan sebenarnya negara mana saja yang kini tuh menjadi fokus utama gitu pertumbuhan ekspor komponen Astra Auto Parts sendiri? Ya, ini kebetulan seperti yang pertanyaan pertama dari Mbak Sarah tadi, sebenarnya ini juga bisa menjawab bahwa ekspor kami itu juga terbagi dua. Yang pertama, kami tentunya melalui bisnis aftermarket kami, memang kami punya divisi ekspor, di mana kami melakukan ekspor ke lebih dari 40 negara, atau bahkan mungkin sekarang udah lebih dari 50 negara. Dan kami mengekspor terutama adalah yang paling besar adalah di kawasan Asia sebenarnya. ASEAN menjadi salah satu tujuan utama kami, Malaysia adalah salah satu pasar ekspor terbesar kami, Malaysia, dan kemudian kami merambah ke Filipina dan seterusnya, dan kami juga mulai mengarah ke beberapa negara Eropa dan bahkan beberapa negara Afrika. Karena seperti kita ketahui, beberapa negara Afrika saat belakangan ini mulai bertumbuh secara ekonomi, sehingga itu juga menjadi potensi pasar yang baik buat kami. Yang kedua, kami juga melakukan ekspor dari OEM. Jadi kami beberapa anak perusahaan kami itu punya bisnis ekspor ke OEM di beberapa negara. Contoh misalnya mereka ada yang mengekspor ke Malaysia, kemudian ada juga anak perusahaan kami yang menjadi production base sehingga dia juga mengekspor ke Jepang, ke Europe, bahkan ke US. Jadi beberapa anak perusahaan kami termasuk terpengaruh dengan isu tarif yang beberapa waktu yang lalu menjadi hot issue ya dengan Amerika dan seterusnya. Dan ini sekaligus menjawab kenapa kami juga bertumbuh, karena sekalipun pasar domestik tadi turun dan kami menambah jumlah komponen ke pemain-pemain dalam negeri, tapi kami juga menambah ekspor keluar. Sehingga ini sangat mendukung di revenue kami dan juga di bottom line kami tentunya. Oke, nah tadi kan Bapak bilang nih ada salah satu anak perusahaan Bapak yang mungkin akan dengan tarif Trump begitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah mungkin dari tarif Trump tersebut dan isu-isu tarif tersebut ini menggoyahkan sedikit atau bagaimana, Pak? Sampai saat ini kami masih tetap berjalan dengan itu, dan bahkan di beberapa komponen itu memang tergantung dari beberapa HS code, ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Dan kalaupun yang terpengaruh, itu kan juga tergantung kalau ada kompetitor yang memang bisa lebih murah, ya
baru itu akan berkurang. Tapi sampai saat ini kami belum terpengaruh dengan isu itu. Jadi mudah-mudahan kami berharap bahwa ekspor kami ke Amerika dan seterusnya akan tetap terus berjalan. Oke, nah Pak, dalam rantai pasok otomotif nasional bagaimana nih strategi perusahaan menjaga ketahanan supply chain gitu ya di tengah dinamika geopolitik, Ya. fluktuasi harga bahan baku global, bagaimana Pak? Ya, memang kalau Mbak Nati nanya mengenai isu geopolitik belakangan ini memang itu menjadi sesuatu yang sangat kami cermati. Karena mungkin kita ingat beberapa waktu yang lalu ada sedikit pertentangan antara Cina dengan Barat, dengan Eropa ataupun Amerika mengenai komponen elektronik, semikonduktor dan sebagainya, dan itu membuat pemerintah Cina mengeluarkan policy untuk membatasi ekspor dan seterusnya. Yang bisa kami lakukan adalah kami mencoba untuk mencari sumber komponen-komponen yang kami butuhkan selama ini dari berbagai tempat. Jadi kami tidak mau tergantung kepada satu atau dua perusahaan yang nantinya kalau ada isu geopolitik kemudian langsung menghantam kami seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi saat ini kami mencoba untuk sedapat mungkin kami punya beberapa list ataupun perusahaan yang mampu mensuplai ke kami sehingga itu paling tidak mengurangi risiko buat kami di dalam isu geopolitik dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Oke. Pak, selain kendaraan roda 4, apakah Astra Auto Parts ini juga melihat peluang baru nih, mungkin di segmen roda 2, atau bahkan ke industri-industri non-otomotif, Pak? Ya, kalau roda 2 itu pasti. Yes. Bahwa roda 2, kalau boleh dibilang di tahun ini roda 4, tadi kita sama-sama bilang bahwa roda 4 tahun ini pasarnya turun, tetapi roda 2 itu tahun ini pasarnya cenderung tetap. Oke, stabil ya. Nah, jadi sebenarnya industri komponen salah satu penopangnya adalah roda 2 yang masih tetap konsisten. Di tahun ini kami mengharapkan di angka 6,3 juta atau bahkan mungkin sedikit lebih. Nah, pasti roda 2 juga menjadi tujuan utama kami ataupun menjadi potensi market buat kami. Kalau yang lain yang kami sasar adalah tentunya alat berat juga iya. Kemudian alat transportasi yang lain juga iya. Prinsipnya kami berusaha untuk misalnya di mana sektor yang menggunakan jenis komponen yang kurang lebih mirip, hanya berbeda di ukuran dan sebagainya, itu akan sangat memudahkan kami untuk bisa melakukan penetrasi. Jadi kami mencoba juga masuk ke alat berat, kami juga coba memasuk ke industri misalnya. Kalau kami misalnya bisa memproduksi baterai untuk mobil, kami mencoba untuk memproduksi juga baterai untuk telekomunikasi. Karena itu hanya berbeda ukuran, misalnya seperti itu. Jadi sektor-sektor itu kami berusaha masuki, bukan hanya 2 roda, tetapi juga alat berat, termasuk railway, termasuk juga industrial. Itu juga kami berusaha masuk. Ya.